Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah. Di kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar ngaji dan juga mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat Islam ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita awali majelis ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian awal, yaitu dalam buku Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu adalah etika masuk kamar mandi yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Namun kita akan ulang terlebih dahulu untuk mengingat-ingat yang sudah kita pelajari. Pertama yaitu adalah ketika orang hendak masuk kamar mandi, masuk WC, baik untuk buang air besar ataupun buang air kecil, maka dia masuk dengan mendahulukan kaki bagian kiri, kaki kiri terlebih dahulu. Kemudian saat keluar dia menggunakan kaki bagian kanan. Ini berlaku ketika masuk kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar, ataupun hanya sekedar masuk kamar mandi ngambil barang yang ketinggalan, mau menyikat WC misalkan, sama, tetap bagian kiri untuk masuk, bagian kanan untuk keluar. Kemudian ketika masuk ke dalam kamar mandi, maka sambil membaca doa. Menapal doanya Ibu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jenis laki-laki dan setan jenis perempuan. Jadi kamar mandi itu salah satu tempat yang dihuni oleh bangsa setan, sehingga ketika masuk ke dalamnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi sambil membaca doa, keluar ke kanan membaca doa. Doanya sebenarnya ada tambahannya, tapi minimal kita baca satu kata, yaitu ghufronaka. Ghufronaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Ghufronaka sebenarnya panjang. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Tapi minimal kita baca ghufronaka dengan memohon kepada Allah, ya Allah, saya memohon ampun kepadamu karena sering lalai, sering lupa bahwa ada nikmat yang jarang kita syukuri, yaitu nikmat yang keluar dari dua lubang kemaluan manusia. Kita bisa, kita bisa kencing, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Padahal kencing ini salah satu bagian nikmat Allah yang begitu besar. Ada orang tidak bisa kencing 1 hari saja. 1 hari saja nggak bisa, saya yakin langsung sorenya itu berangkat. Kemana Pak? Ya, bawa ke rumah sakit, ya, ngecek dan lain sebagainya. Baru 1 hari, nah kita bertahun-tahun, puluhan tahun bisa kencing, kadang-kadang kita tidak merasa itu bagian nikmat dari Allah. Maka ketika keluar dari kamar mandi, kita membaca ghufronaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Kemudian ketika seorang itu hendak buang air besar ataupun buang air kecil, maka dia menyiapkan 3 buah batu. Kalau misalkan kencing ataupun buang air besarnya di tempat terbuka, ya di kebun, di sawah, di hutan yang nggak ada airnya ya, maka dia menyiapkan 3 batu sebagai nanti alat untuk beristinja, untuk bersucinya. Tapi kalau sudah ada air maka cukup, tidak harus membawa batu. Karena sudah ada air, sudah cukup untuk nanti istinja. Kemudian di antara hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sedang ataupun ingin buang air kecil ataupun buang air besar adalah tidak kencing ataupun buang air besar menghadap ke arah kiblat kalau kita berada di ruangan terbuka. Di kebun, di sawah. Nah, kan itu berarti ruangan terbuka karena nggak ada penutupnya. Maka jangan kencing menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap kiblat ya jangan, menghadap sana berarti belakang kiblat juga jangan. Berarti arah selain itu ya, ke utara, selatan ya, secara gampangnya ya. Kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat yang tertutup di dalam kamar mandi ya maka itu boleh-boleh saja ketika menghadap kemanapun arahnya kalau di dalam ruangan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan kencing di tempat berkumpulnya orang. Yaitu di mana? Tempat di mana orang biasa pada kumpul, pada duduk-duduk ya, di panggung, di pos ronda ataupun mungkin misalkan di pertigaan yang biasa orang duduk di situ. Maka jangan kencing di situ karena akan mengganggu pastinya. Berikutnya jangan kencing di air yang menggenang. Air yang menggenang di tengah kebun misalkan ya, ataupun di hutan ada air menggenang, maka jangan dikencingi. Kita ambil untuk istinja, membersihkan diri boleh, tapi jangan kencing di air tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada musafir yang akan menggunakannya untuk minum ataupun juga hewan-hewan
ya, hewan liar yang biasa mengambil air untuk minum, sehingga kalau kita kencing di air tersebut berarti kita menjadikan air tersebut menjadi najis. Dan nanti ada peluang orang itu akan meminum air yang najis, maka jangan. Kalau di air yang mengalir boleh-boleh saja, ya. Sekalipun alirannya mungkin tidak terlalu deras, tapi ngalir, maka boleh-boleh saja. Jadi kalau ada, makanya kalau sungai, ya, baik sungai besar ataupun sungai kecil, kalau kita kencing di situ, misalkan ada orang kencing di atas, ya, di atas, kita di bawahnya tidak tahu ternyata ada orang kencing di atas, ataupun misalkan buang air besar di atas, kita di bawahnya jauh, mungkin 100 meter di bawahnya, terus berwudu menggunakan air tersebut, asalkan tidak terlihat bendanya, ya. Kalau kencingan berarti otomatis sudah nyampur. Kalau air kencing nyampur dengan air sungainya ke bawah arus. Lah kalau misalkan kotoran manusianya kan jelas ada bentuknya, maka kalau kita mau wudu menggunakan air sungai boleh, silahkan, tidak bermasalah, walaupun di atasnya terkena air kencing, ya, asalkan ketika melihat ada kotoran manusia yang lewat, ya jangan diambil, ya. Selain itu saja, selain itu digunakan. Jadi boleh, sah kita wudhu menggunakan air sungai, sekalipun sungai itu kecampur dengan ada orang kencing misalkan di situ, asalkan airnya mengalir, karena jumlah airnya yang suci itu pasti lebih banyak daripada air najisnya dan tidak mempengaruhinya. Yang berikutnya adalah jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Nah, jangan kencing di bawah pohon duku, pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu. Pokoknya pohon yang ada buahnya dan buahnya bisa dimakan. Nah, gedang dan lain sebagainya, gedang ya jadi korban, ya. Nah, maka jangan kencing di situ, ya. Karena nanti akan menjadikan air najis ataupun air kencing yang najis itu masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan ataupun pohon tersebut, ya. Sekalipun buahnya tetap suci, ya, tetapi pasti sedikit ada campuran di situ yang tidak kita sadari, maka jangan. Yang berikutnya adalah jangan kencing di tanah yang garing, ya, yang garing, yang keras, itu pasti nyiprat. Dan nyiprat itu kadang-kadang terkena pakaian kita, ujung sarung, ujung celana atau kaki bagian belakang, tidak disadari dan justru bisa membuat orang tersebut mendapatkan azab di dalam kuburnya. Naudzubillah, ya, sudah kami sampaikan hadisnya di pertemuan yang lalu bahwa ada orang yang disiksa di alam kuburnya itu bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, ya, tapi disiksa di alam kuburnya karena tidak tuntas, karena tidak bersih dalam melakukan istinja, yaitu setelah kencing tidak bersih dalam melakukannya, sehingga membuat dia harus diazab di alam kuburnya. Kelihatannya remeh, ya, apa masalah kencing tobe, tapi justru, ya, yang masalah remeh itulah yang kadang-kadang membuat orang itu lupa bahwa air kencing itu najis. Kalau sampai ujung pakaian, ujung sarung, ujung celana kena najis di bawah sholat, ya otomatis sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Berikutnya sekarang kita akan masuk pada bahasan berikutnya adalah etika berwudu. Etika berwudu. Namun sebelum itu, ya, sebelum masuk etika berwudu ada tambahan sedikit, yaitu ketika orang hendak melakukan istinja itu bersuci, bersih-bersih dari najis, maka disunahkan untuk menggunakan hitungan ganjil. Ya,
jadi kalau pakai batu ya batunya ada satu yang besar yang bisa membuat bersih suci ya 3 sisi, ataupun 3 batu 5, 7 dan seterusnya. Begitupun kalau kita kencing dan istinjanya menggunakan air, maka dibersihkan, disiram bagian najisnya itu 1 kali minimal yang wajib. Nah kalau masih kurang maka ditambah lagi ya, menggunakan hitungan ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 dan seterusnya. Tapi kalau sekali sudah cukup ya nggak apa-apa. Yang penting najisnya sudah hilang, itu sudah cukup ketika orang tersebut sedang melakukan istinja. Dan terakhir adalah ada doa. Jadi setelah ini yang mungkin jarang kita baca nih. Kan orang kalau sudah keluar kamar mandi hanya baca ghufranaka selesai. Padahal di sana ada doa. Doa itu doa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dan juga berlindung dari keburukan. Doa yang kita harusnya ucapkan ya adalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan mungkar, perbuatan keji. Ya. Kita berdoa kepada Allah ya, dari hati, ya, dari hati yang ada sifat munafik, sehingga kita minta supaya dibersihkan, disucikan hatinya dari sifat kemunafikan, dan kita juga meminta agar kita diberikan perlindungan pada kemaluan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji mungkar ya secara gampangnya kalau terkait dengan kemaluan adalah berzina, naudzubillah. Ya, maka ini adalah bagian dari hal yang harus kita upayakan nih. Kita bacakan, nanti Bapak Ibu semua mengikuti nih. Sekilas walaupun mungkin tidak langsung hafal, tapi untuk memulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Hafal Pak? Belum ya. Nanti sambil bisa dicari ataupun di waktu yang lain nanti insyaallah sambil kita hafalkan ya. Doanya insyaallah pendek, tidak panjang, tapi manfaat ataupun inti doanya insyaallah sangat besar. Itu kita minta agar supaya hati kita bersih, suci dari sifat kemunafikan, dan kita dilindungi, diberikan kemampuan untuk menjaga kemaluan agar tidak terjerumus pada perkara yang keji dan mungkar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga ada nilai manfaat yang kita ambil. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.